dan perwujudan karya, lukis mengarah kepada seni postmodern. Post ini berasal dari bahasa Latin yang berarti setelah, menandakan pergeseran historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ferdiano Dirasa pada mata kuliah seni lukis konsep. Kali ini pembahasan penggalian dan perwujudan karya, lukis mengarah kepada seni postmodern. Yang sebelumnya sudah membahas tentang post impresionis. Nah, sebaiknya kita coba memahami kata post itu dulu. Post ini berasal dari bahasa Latin yang berarti setelah, menandakan pergeseran historis. Post impresionis, gerakan seni yang muncul setelah impresionis, di mana para seniman fokus pada ekspresi diri dan emosi pribadi daripada sekedar mempresentasikan dunia luar. Contoh seniman termasuk Van Gogh dan Gauguin. Kemudian ada seni post konseptual, seni yang dibangun di atas dasar seni konseptual, di mana konsep atau ide lebih diutamakan daripada aspek estetis atau material tradisional. Contohnya adalah seni yang menggunakan teknologi digital atau menghasilkan seni generatif. Seni postmodern merupakan gerakan seni yang menantang modernisme dengan menggunakan gaya yang berulang, kolase, dan apropriasi, serta menghancurkan batasan antara seni tinggi dan seni budaya populer. Mari kita membahas sedikit perbedaan era tersebut. Seni tradisional seperti neoklasik dan perhitungannya sangat akademis. Bentuk itu harus tepat, proporsional, tidak boleh lari dari prinsip-prinsip seni dan berdasarkan pertimbangan yang rasional atau mengikuti pakem yang sudah ada. Nah, maka ada gerakan yang menolak neoklasik tersebut. Yaitu gerakan romantikisme. Romantikisme ini gerakan yang lebih mengedepankan rasa. Ya, maka yang dilukis adalah bagaimana kalau dia sedih. Itu benar-benar dibuat sedih. Dan ketika bahagia itu dibuat benar-benar bahagia. Bisa dipahami dengan pertimbangan emosional. Seniman yang terkenal saat itu dengan judul karya The Wrath of the Medusa. Kemudian seniman asal Spanyol dengan judul karya Summer of the Harvest. Ini ukurannya lumayan panjang, 276 kali 641 cm, dibuat pada tahun 1786. Nah, setelah era romantikisme itu muncul era baru, yaitu era realisme. Melukis itu berdasarkan kenyataan. Apa yang ada nggak usah terlalu dirasionalkan, nggak usah dilebih-lebihkan. Ya, yang ada itu yang dilukiskan. Nah, itu muncullah aliran realisme yang memiliki semboyan oleh Gustav Courbet pada tahun 1855. Katanya, tunjukkan padaku malaikat dan aku akan melukisnya. Ini termasuk mengkritisi romantikisme. Katanya realisme yang dilukis adalah hal-hal yang ada. Apa yang tampak, apa yang ada di dalam kenyataan. Nah, yang kenyataan masyarakat Eropa saat itu adalah masyarakat buruh. Masyarakat bawah yang bekerja memecah batu. Dilukis apa adanya yang tentu berdasarkan pertimbangan kenyataan. Nah, setelah realisme itu muncul, lagi gerakan yaitu impresionisme. Impresionisme itu menyatakan bahwa yang nyata itu adalah cahaya. Kenapa kita bisa melihat? Ya, karena ada cahaya. Yang kita lihat itu sebenarnya kesan-kesan saja, bukan kenyataan ya, tapi kesan-kesan, maka disebut impresi. Yang melukis kesan-kesan, kesan siang, kesan sore, kesan malam, saat itu melukis kalau siang ya siang aja, kalau sore ya sore aja, kalau pagi ya pagi saja. Kalau belum selesai, besok diteruskan sesuai jamnya. Tentu kalau pagi ya jangan sampai siang, nanti warnanya berubah dia melukis, karena melukiskan kesan-kesan itu.
Ya, karena melukisnya dengan cara cepat, tidak seperti realisme dan romantisisme, apalagi neoklasikisme, maka cenderung bentuknya kasar dan tidak jelas, saling tumpuk-menumpuk. Terus setelah itu ada lagi gerakan misalnya kubisme. Kubismenya Cézanne yang akhirnya nanti dikembangkan oleh kubismenya Picasso. Cézanne ini termasuk gerakan post-impresionis. Jadi setelah impresionis itu ada kekosongan, tetapi ada 4 tokoh yang salah satunya Cézanne. Cézanne terus ada Van Gogh, ada Josan juga ada, dan lainnya. Setelah itu muncul lagi gerakan-gerakan post-impresionis yang cenderung ke arah mencurahkan rasa yang jadinya ekspresionisme. Ya, jadinya ekspresionis. Terus ada lagi misalnya gerakan surrealisme, pelopornya Salvador Dali, dan kemungkinan juga ada Mondrian yang membuat abstrak nanti juga akan berkembang terus, yang intinya adalah bisa kita artikan seni lukis modern itu mencoba mencari kebaruan, selalu kebaruan yang dicari. Nah, jadi seni tradisional itu melukis berdasarkan pakem, kalau modern itu melukis berdasarkan sesuatu yang baru, mencari sesuatu yang baru, jadi dia shock of the now. Nah, terus bagaimana dengan postmodern? Ya, kalau postmodern itu dia apropriasi, kebalikannya, tapi tidak sepenuhnya kebalikan. Jadi gini, kalau apropriasi itu semangatnya adalah memanfaatkan sesuatu yang sudah ada. Munculnya seni postmodernisme ini pada pertengahan abad ke-20 sebagai reaksi terhadap keterbatasan dan kegagalan modernisme yang dirasakan. Modernisme yang mendominasi awal abad ke-20 meyakini kemajuan, rasionalitas, dan kebenaran universal. Di sisi lain, postmodernisme mempertanyakan keyakinan dan menantang gagasan bahwa hanya ada satu realitas atau kebenaran yang objektif. Para postmodernisme berpendapat bahwa narasi agung tentang kemajuan dan kebenaran ini pada dasarnya cacat dan mengesampingkan suara-suara terpinggirkan dan perspektif alternatif. Sebaliknya, mereka menganjurkan pemahaman pluralistik tentang kebenaran dan realitas dengan mengakui bahwa budaya, individu, dan komunitas yang berbeda mungkin memiliki kebenaran yang saling bertentangan atau beragam. Estetika postmodern itu yang dicari justru shock of the all. Semboyan kalau modern itu mengagetkan dengan hal baru, kalau postmodern itu mengagetkan dengan hal-hal yang lama. Seni postmodern ini salah satu karya pionir postmodern Marcel Duchamp. Awalnya sudah melukis di era-era modern. Melukis ketika ada di dalam gerakan Dadaisme di Eropa saat Perang Dunia. Karena merasa seni itu tidak bisa lagi ikut membuat kedamaian. Perang itu terus terjadi. Ngapain seni berbicara macam-macam? Salah satunya karya Marcel Duchamp, dia melihat postcard, ya kartu pos gambarnya Mona Lisa, terus diambil aja postcardnya, itu terus dia kasih kumis sama kasih jenggot, itu aja, terus bawahnya ditulis L.H. Ini sekarang menjadi penanda sejarah bahwa seni itu ya seni kontemporer. Biasanya disebut seni kontemporer. Ketika menyebut seni postmodern itu kadang terlalu keras, maka beberapa orang menyebutnya dengan seni kontemporer. Kontemporer dalam hal ini terkait dengan seni postmodern yang tidak lagi mencari kebaruan, malah mencari hal-hal yang lama, yaitu Mona Lisa dilukis yang sudah terkenal, lukisan yang sangat dikagumi di dalam sejarah. Ditambahi kumis dan ditambahi jenggot itu di dalam seni postmodern tidak lagi mengutamakan originalitas. Ya, kalau di dalam seni modern kan originalitas sangat penting. Nah, kalau di dalam seni postmodern originalitas tidak penting, seperti karya Marcel Duchamp juga membuat font objek. Itu seni temuan dengan cara dia mengambil batu rasan atau tempat kencing laki-laki yang biasanya ditempel di dinding, terus diambil, ditaruh begitu saja, dipamerkan, meskipun ini adalah masalah saat itu. Ada benda toilet berada di ruang pamer, dan di situ ada tanda tangan Hermut tahun 1917. Karyanya berjudul Urenea Fontaine. Terus
oleh panitia setelah diterima didiskusikan, ternyata karya ini tidak bisa dipamerkan karena ini dianggap bukan karya seni. Ini setelah diwawancarai baru tahun 1930, berarti dia butuh beberapa tahun, 13 tahun ya baru dipamerkan di New York dan menjadi tonggak sejarah seni kontemporer. Jadi di dalam seni rupa postmodern itu penciptaan yang originalitas itu sudah tidak lagi dipentingkan. Bahkan dia tidak ada sangkut paut sama sekali antara senimannya dengan karya. Ini hanya mengambil dan menandatangani. Memanfaatkan karya-karya yang ada di dalam postmodern itu semangatnya bukan semangat memalsukan. Nah, kalau pemalsuan itu ya nggak boleh kan? Kalau itu sudah kriminal. Kalau pemalsuan, kriminal postmodern itu semangatnya adalah mengolok-olokkan, kadang mengambil begitu saja, kadang menertawakan, kadang main-main dan diambil oleh postmodern itu karya-karya yang sudah terkenal pada umumnya. Dan memang begitu karya-karya yang sudah terkenal konteksnya itu konteks lama, kemudian dibuat konteks baru. Nah, ini salah satu yang disebut apropriasi. Salah satu bagiannya apropriasi itu adalah parodi. Nah, yang baru dalam tren kontemporer, karya-karya seni kontemporer membahas atau mengangkat hal-hal yang seperti yang tidak ditandai dengan seni konseptual, yang menanyakan sebenarnya seni itu yang penting konsepnya, atau tekniknya, atau bentuknya. Yang baru seperti tren kontemporer dengan warna-warna, pop masih dominan. Nah, kalau pop art, ya pop art itu masuknya modern. Sejak Andy Warhol melukis objek-objek yang pop dengan warna-warna pop. Seni itu sesuatu yang lama dan yang baru. Itu bisa berjalan beriringan. Bisa terus ada, bisa eksis lukisan-lukisan realistik. Contohnya, meskipun sekarang ada abstrak atau surrealistik, ada impresionistik, yang realistik tetap berjalan dan tetap ada penggemarnya. Tetap ada pelukisnya, tetap ada kolektornya, meski lukisan-lukisan tradisional sudah digeser oleh lukisan modern. Dan lukisan postmodern, penggemar-penggemar lukisan tradisional masih ada, seniman-seniman tradisional juga masih ada. Demikian juga lukisan-lukisan modern. Meskipun lukisan-lukisan postmodern itu sudah muncul, tetap aja lukisan modern masih eksis. Nah, sekarang yang postmodern sudah digeser lagi oleh remodern. Wah, itu yang menggunakan estetik postmodern tetap tentu saja ada. Nah, timbul pertanyaan, kita sebagai apa? Ya, seniman itu memang kreativitas, tetapi di karya manapun tetap ada unsur kreativitas. Sebenarnya kreativitas itu ada, meskipun postmodern memanfaatkan karya lama, tetapi dia menggunakan kreativitas. Ya, maka kita tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika mempelajari karya seni yang sudah ada, itu bukan untuk dicontoh, tapi justru dilawan, melihat dari penjelasan tadi tentunya. Tidak berarti harus menciptakan karya yang modern ataupun postmodern, bisa juga kontemporer atau yang tradisional. Tetapi itu untuk mencari celah yang tradisional seperti ini, ada modern seperti ini, ada postmodern seperti itu. Nah, apa yang akan ditawarkan? Ya, tentu saja sesuai dengan apa yang diinginkan secara pribadi dan sesuai dengan estetik-estetik yang dipahami. Tapi kalau di dalam kuliah itu tetap dibutuhkan untuk apa dipahami. Maka postmodernisme adalah gerakan yang merayakan keberagaman, kompleksitas, dan ambiguitas. Gerakan ini menolak makna yang tetap dan merangkul gagasan bahwa interpretasi bersifat subjektif. Hal ini dapat membebaskan sekaligus menantang karena mengajak kita untuk memikirkan kembali asumsi kita tentang seni, sastra, budaya, dan bahkan identitas kita sendiri dengan mempertanyakan norma-norma yang telah mapan dan mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan yang baru. Postmodernisme terus membentuk perbedaan kontemporer dan ekspresi artistik di seluruh dunia. Ya, terima kasih. Semoga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.